Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reddy Setiawan dari TikTok Affiliate Mastery. Nah, kali ini aku mau berbagi tentang hal-hal dasar apa itu TikTok Affiliate, gimana cara cari cuannya, gimana cara daftarnya, dan gimana cara kerja TikTok Affiliate itu. Nah, yang pertama, sebentar saya full screen dulu. Nah, banyak yang teman-teman itu nggak tahu apa itu TikTok Affiliate. Jadi TikTok Affiliate itu simpelnya begini, teman-teman. Kita promosiin barang orang, terus kita dapat komisi di setiap penjualannya itu. Nah, komisinya dia berapa persen itu tergantung supplier, teman-teman. Supplier yang mengatur. Biasanya kalau di TikTok itu rata-rata 5 hingga sampai 20%, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman itu biasanya kita perlu izin nggak, Kak, kalau mau mempromosiin barangnya supplier? Nggak perlu, teman-teman. Alurnya begini, apabila supplier itu mendaftarkan produk atau tokennya ke program afiliasi, nah kita sebagai afiliator itu nggak perlu lagi minta izin, karena secara tidak langsung mereka sudah ikut program afiliasi ini, berarti mereka mengizinkan kita untuk mempromosikan barangnya. Terus kita itu disebutnya sebagai afiliator, teman-teman. Nah, tugas afiliator itu ialah untuk membuat konten yang menghasilkan penjualan. Nah, agar kita bisa terkoneksi dengan supplier dan bisa mempromosikan produk mereka, kita harus daftar dulu di seller ID tiktok.com ini. Nah, ini yang banyak teman-teman juga nggak tahu, katanya harus pakai minimal followers 3.000, minimal followers berapa gitu. Itu nggak benar, teman-teman ya. Daftar TikTok affiliate itu bisa tanpa followers, nol followers. Asalkan teman-teman daftarnya di sini atau lewat aplikasi TikTok Seller di Play Store ataupun di App Store. Oke, saya harap teman-teman udah ngerti sampai di sini apa itu TikTok affiliate dan gimana cara program kerjanya. Ini penjelasan singkat aja, teman-teman bisa searching di YouTube ataupun Google, udah banyak yang bahas. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, apakah perlu followers banyak agar penjualan pesat? Nah, ini yang teman-teman banyak nggak tahu, kalau TikTok itu bukan seperti sosial media lain yang mengandalkan followers. Ini saya ambil artikelnya dari republika.co.id, dari Head of User TikToknya, Angga Anugrah Putra, menyebutkan TikTok bukan sebagai media sosial, tapi disebut dengan content distribution platform. Nih, saya lingkarin lagi ya. Karena TikTok tidak mengedepankan jumlah pengikut. Ingat ya, karena TikTok tidak mengedepankan jumlah pengikut. Makanya kalau di grup itu saya sering bilang ke teman-teman, abaikan aja followers, karena followers itu nomor kesekian. Yang menjadi nomor utama itu ialah konten, teman-teman. Karena dari TikToknya sendiri disebut content distribution platform. Nah, aku terangin sedikit apa itu sosial media versus content distribution platform. Ini penulisan platformnya ada yang salah, maaf ya teman-teman. Nah, asumsikanlah sosial medianya itu Instagram. Kebetulan saya dulu itu pernah Instagram, teman-teman. Ketika teman-teman buka Instagram, tampilan beranda atau yang sering disebut feed beranda ini, siapa yang teman-teman lihat? Yang pertama pasti yang teman-teman lihat ialah orang yang teman-teman follow atau ikutin. Nah, berbeda dengan TikTok, ketika teman-teman buka TikTok, yang tampil di awal itu, ini for you atau beranda atau yang sering disebut FYP, adalah orang yang teman-teman tidak kenal, orang yang teman-teman tidak follow sama sekali. Nah, inilah keuntungannya TikTok dibandingkan sosial media lain. Kita bisa tampil di beranda orang tanpa orang tersebut memfollow akun kita, teman-teman. Ini yang disebut namanya FYP, tampil di beranda orang atau tampil di halaman orang, for you ini. Ketika teman-teman buka TikTok, yang pertama ditampilkan TikTok itu adalah FYP, for you, bukan following. Dan following ini jarang banget teman-teman klik. Following ini ialah khusus orang yang kita follow, teman-teman. Tapi jujur ketika buka TikTok, saya jarang sekali klik following ini. Pasti ke for you ini.
orang-orang yang tidak saya kenal. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar konten kita itu tampil di beranda atau di FYP orang? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Oke, aku kasih tahu dulu gimana cara kerja FYP atau Content Distribution Platform ini. Content Distribution Platform atau FYP. Yang pertama, ini konten teman-teman. Biasanya TikTok akan mendistribusikan konten teman-teman itu ke sedikit orang dulu, ke 10 orang, kemudian dilanjutkan ke 100 orang, ke 1000 orang, dan ke 100.000 orang. Dan yang menjadi pertanyaannya, gimana agar konten kita itu didistribusikan TikTok ke 100.000 orang, bahkan ke jutaan orang. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi FYP itu, teman-teman. Yang pertama, konten menarik. Nggak ada selain konten menarik. Karena dari TikToknya ingat, content distribution platform. Jadi TikTok itu mengedepankan yang namanya konten. Kemudian interaksi tinggi. Interaksi tinggi itu ini termasuk like, comment, share, salin tautan. Nah, ini yang sering-sering teman-teman sebut itu LKS. Kemudian waktu menonton atau durasi menonton. Semakin lama orang menonton video Anda, maka kemungkinan video itu termasuk konten menarik dan kemungkinan akan mendapatkan interaksi, like, komen, atau saling tautan. Kemudian good looking ya, ini paling cepat FYP yang dua ini. Good looking, ya good looking emang punya nilai lebih. Lihat aja di beranda teman-teman, pasti yang good looking lebih dapat perhatian lebih dari itu. Memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Kemudian no pargoy, no ketat, no FYP. Nah ini teman-teman udah pasti tahu lah ya, kalau beranda TikTok itu udah nggak asing lagi dan kayak gini. Oke, balik lagi ke sistem tadi, sistem cara kerja FYP. Ingat ya, yang paling penting tuh ini kalau berdasarkan TikTok dan beberapa sumber yang telah saya tonton ataupun baca. Konten menarik, interaksi tinggi, waktu menonton. Nah, yang pertama, konten. Asumsikanlah teman-teman buat konten. Kemudian, awal-awal TikTok akan mendistribusikan ke 10 orang dulu. Nah, apabila ke 10 orang ini melakukan hal ini, menganggap ketiga hal ini ada di konten teman-teman, konten menarik, interaksi tinggi, menontonnya lebih lama, maka TikTok akan mendistribusikan lagi ke 100 orang. Nah, kalau di 100 orang ini, kadang kalau di 100 orang ini, konten teman-teman itu nggak dapat interaksi, kayak like, comment, share. Nah, TikTok menganggap bahwa konten teman-teman itu ya cukup untuk 100 orang itu. Mereka nggak mau lagi nge-share atau mendistribusikan ke banyak orang. Makanya teman-teman mengalami hal kayak view stuck, view cuma 100-an. Karena pada saat didistribusikan ke 100 orang, konten teman-teman itu dianggap nggak menarik, nggak mendapatkan interaksi dari 100 orang tersebut. Nah, TikTok tentu dong nggak mau mendistribusikan konten yang menurut 100 orang aja nggak menarik, apalagi menurut 1000 orang. Nah, TikTok nggak mau ngasih konten yang jelek ke penggunanya lagi. Bisa-bisa orang nggak betah gitu buka TikTok. Makanya terkadang view teman-teman itu stuck ataupun nggak gerak karena ya itu karena nggak dianggap menarik dan nggak mengundang interaksi dan itu sangat merugikan TikTok. Nah, durasi menonton, kenapa saya bilang durasi menonton ini atau waktu nonton ini sangat penting dan menjadi salah satu kunci FYP. Kalau kalau teman-teman buat video TikTok, terus video TikTok yang menarik dan mampu membuat orang menonton video teman lebih lama hingga selesai, berarti kan orang itu akan semakin lama membuka TikTok tuh. Nah, yang diuntungkan apabila orang membuka TikTok lebih lama adalah pihak TikTok sendiri. Nah, setelah kita menguntungkan pihak TikTok, maka kita akan juga diuntungkan pihak TikTok karena berhasil membuat konten yang mampu membuat orang lebih lama membuka aplikasi TikTok itu. Kemungkinan video kita akan dibantu TikTok juga untuk FYP. Makanya saya sangat-sangat memegang prinsip ini, konten menarik, interaksi tinggi, dan waktu menonton. Nah,
Di kelasku, aku mengajarkan gimana cara membuat konten menarik, konten yang membuat interaksi tinggi, dan membuat orang penasaran hingga menonton konten kita itu hingga selesai. Kalau yang dua ini, mohon maaf, aku nggak bisa ngajarin sama sekali, teman-teman. Nah, di kelasku itu ada yang namanya materi kepo rating dan thumbnail yang menarik. Gimana cara membuat orang penasaran dengan konten kita, dan bagaimana kita membuat konten yang menjual. Oke, aku kasih salah satu contoh bocoran materi yang biasa aku ajarkan. Asumsikanlah kita jual spray ya. Nah, teman-teman itu kebanyakan buat tulisan di depannya itu nggak menarik dan nggak buat orang penasaran gitu. Orang udah bosan dengar namanya spray cantik, spray murah, spray ini. Ini kan biasa yang teman-teman buat rekomendasi spray cantik murah di TikTok Shop. Nah, ini saya coba teman-teman tonton atau teman-teman posisikan dirinya sebagai penonton. Apakah teman-teman tertarik atau enggak gitu. Nah, di kelasku aku ngajarin cara buat copywriting dan lebih sedikit memikat dan membuat orang penasaran. Dan kata-katanya juga cukup menjual. Contohnya gini, seneng banget bun, si kecil jadi tidur nyenyak sejak pakai spray ini. Adem banget bahannya, padahal cuma 50.000 aja. Nah, coba teman-teman bandingkan dengan kata yang sering teman-teman buat gitu. Rekomendasi spray cantik murah di TikTok Shop. Dibandingkan dengan yang ini. Yang mana menurut teman-teman lebih menarik? Seneng banget bun, si kecil jadi tidur nyenyak sejak pakai spray ini. Adem banget bahannya, padahal cuma 50.000 aja. Nah, inilah materi copywriting yang aku ajarkan di kelasku. Ditambahkan sedikit lingkaran merah dan tanda panah ini akan membuat orang kepo. Spray apa sih yang membuat si kecil jadi tidur nyenyak? Kok harganya cuma 50.000 aja, bahannya adem, tapi bisa buat si kecil tidur nyenyak. Nah, orang kan akan berpikirnya seperti itu dan lebih penasaran hingga orang akhirnya menonton lebih lama lagi sampai akhir gitu. Kemudian di sini juga aku pakaiin kata bun karena target pasarnya itu kan ibu-ibu atau bunda-bunda. Nah, kita pakaiin kata-kata bun ini agar terlihat lebih akrab dengan viewers atau penonton. Nah, apabila si video ini lewat di emak-emak yang punya anak kecil yang sulit tidur, kemungkinan dia akan nonton video ini sampai akhir karena dia penasaran dengan spraynya kok bisa sih gitu buat si kecil tidur nyenyak. Nah, saya harapkan teman-teman paham gimana cara buatnya ini. Nah, kalau teman-teman nggak paham, silakan boleh ikut join kelasku. Linknya aku taruh di deskripsi. Pasti teman-teman akan agak kesulitan membuat kata-kata yang kayak gini. Ya, karena memang ini dibutuhkan feeling atau jam terbang yang cukup tinggi. Nah, di kelasku itu aku buatkan rumus yang lebih sederhana, dibuat pakai rumus-rumus dan kumpulan kata-kata yang bisa teman-teman pakai, sehingga memudahkan teman-teman untuk menemukan atau membuat kata-kata yang buat orang kepo gitu. Hasil penerapan materi ini pun udah lumayan terbukti dan cukup ampuh. Bahkan di kelasku kemarin sempat heboh, tembus 200 omset hampir 250 juta di satu hari aja. Nah, ini omsetnya 250 juta dan pesanannya itu 6.500 teman-teman. Nggak tahu aku produk terjualnya itu berapa. Ini satu hari loh, 10 Mei, baru-baru ini. Kemudian ini juga ada yang tembus 3.900 orderan, barang terjualnya itu 18.000. Omsetnya 200 juta lebih. Nah, yang ini diperkirakan komisinya 10 sampai 20 juta karena minimal 5% rata-rata yang diambil di kelasku itu. Nah, inilah hasil penerapan materi copywriting, teknik membuat thumbnail yang menarik. Nah, di kelasku itu banyak sekali teknik-teknik cara-cara editing buat konten. Bahkan cara untuk meningkatkan interaksi konten itu menjadi lebih tinggi. Dan ini sudah lumayan ampuh untuk
membantu teman-teman untuk membuat konten menarik gitu. Nah, saya harap teman-teman pahami penjelasan yang ini. Kalau mau join di kelasku, silakan klik link tele di atas. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 7 kemarin dan dimulai dari tanggal 8 kemarin dan insya Allah akan ditutup malam ini. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman pahami gimana cara kerja TikTok, gimana cara kerja FYP TikTok, dan gimana cara dapat orderan yang banyak.